Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isir Hamdani R dari kelas PJKRD NIM 20030150143. Baiklah, pada video kali ini dalam materi perencanaan promosi kesehatan di mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah, saya akan menjelaskan sedikit. Promosi kesehatan merupakan proses intelektual, psikologikal, dan sosial meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk hidup sehat. Proses ini didasarkan pada prinsip ilmiah, fasilitasi, proses belajar dan perubahan perilaku secara sukarela. Promosi kesehatan bertujuan mengubah pengetahuan dan perilaku agar masyarakat dapat memelihara kesehatannya sendiri. Perencanaan prokes merupakan bagian dari 3 siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase perencanaan atau menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara-cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi yaitu pelaksanaan rencana dan evaluasi atau mengukur hasil yang diperoleh melalui upaya pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Evaluasi juga diperlukan untuk pemantauan promosi kesehatan atau sebagai alat bantu untuk membuat perencanaan selanjutnya. Langkah-langkah perencanaan dalam promosi kesehatan terbagi atas dua bagian. Yang pertama, menentukan kebutuhan prokes juga terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, diagnosis masalah. Yang kedua, menetapkan prioritas masalah. B. Mengembangkan komponen prokes yang terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan sasaran. Yang ketiga, menentukan isi. Yang keempat, menentukan metode. Yang kelima, menentukan media. Yang keenam, menentukan evaluasi jadwal pelaksanaan. Masalah penting pada saat menyusun rencana promosi kesehatan adalah menentukan kebutuhan masyarakat atau mengidentifikasi permasalahan yang ada pada masyarakat. Pada umumnya, saat dilakukan identifikasi masalah, biasanya ditemukan lebih dari satu masalah, bahkan mungkin banyak masalah kesehatan teridentifikasi. Oleh karena itu, perlu disusun prioritas masalah berdasarkan tingkatan kepentingan masalah tersebut bagi masyarakat. Langkah-langkah procede terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, fase 1, diagnosis sosial atau social need assessment. Yang kedua, fase 2, diagnosis epidemiologi. Yang ketiga, fase 3, diagnosis perilaku dan lingkungan. Yang keempat, fase keempat, diagnosis promosi organisasional. Fase 1, diagnosis sosial atau social need assessment. Fase ini merupakan proses penentuan persepsi masyarakat terhadap kebutuhannya atau terhadap kualitas hidupnya, serta aspirasi untuk meningkatkan kualitas melalui partisipasi. Fase 2, diagnosis epidemiologi, merupakan identifikasi faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hidup seorang atau masyarakat. Fase 3, diagnosis perilaku dan lingkungan, merupakan identifikasi masalah perilaku dan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Yang keempat, fase diagnosis promosi dan organisasional, merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi faktor predisposisi yang meliputi pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan, dan nilai moral dan nilai atau norma yang diyakini masyarakat setempat. Menentukan tujuan promosi. Tujuan utama promosi kesehatan peningkatan pengetahuan dan atau sikap masyarakat, peningkatan perilaku masyarakat yang mendukung status kesehatan, peningkatan status kesehatan masyarakat. Syarat-syarat promosi. Spesifik operasional artinya berupa perilaku khusus yang mencerminkan perilaku baru yang diharapkan. Measurable artinya dapat diukur atau terukur, karena pada setiap akhir program atau akhir kegiatan akan ada evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Appropriate artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga program atau kegiatan yang dilaksanakan memberi manfaat konkret kepada masyarakat. Reasonable artinya didasari dengan alasan yang logis. Subjektivitas atau pertimbangan yang tidak wajar atau yang tidak masuk akal tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusunan tujuan promosi kesehatan. Time bound, ada batas waktu pencapaian suatu program dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seorang pendidik kesehatan harus dapat memberi batas waktu yang jelas, dapat mempertimbangkan sumber daya yang ada. Dinyatakan dalam bentuk performance bukan effort. Tujuan promosi adalah deskripsi perilaku yang akan dicapai untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada. Sering juga disebut sebagai tujuan
jangka menengah, misalnya cakupan imunisasi dasar meningkat 75% setelah promosi kesehatan berjalan selama 3 tahun. Tujuan perilaku merupakan proses pembelajaran yang harus dicapai untuk mewujudkan perilaku yang diinginkan. Tujuan ini berhubungan dengan pengetahuan dan sikap, disebut juga sebagai tujuan jangka pendek. Contoh, pengetahuan masyarakat tentang HIV atau AIDS meningkatkan 60% setelah promosi kesehatan berjalan 6 bulan. Mengenal satu acara pembelajaran penyuluhan atau SAP dan perencanaan program pengajaran atau RPP. Baik SAP dan RPP merupakan persiapan kegiatan pendidikan yang harus dibuat atau disiapkan oleh siapapun yang akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan kesehatan. Dalam kegiatan pendidikan kesehatan diarahkan menggunakan DAP meningkatkan pelaksanaan pendidikan kesehatan bersifat insidental dan topik atau pokok bahasanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat dilakukan identifikasi masalah. Satuan acara pembelajaran atau penyaluran dan rencana program pengajaran memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya merupakan persiapan untuk kegiatan belajar mengajar, memuat secara spesifik mengenai pokok materi, metode, media, alat, dan bahan, serta evaluasi bagi kegiatan pengajaran. Sementara perbedaannya yaitu terletak pada penggunaan istilah terutama untuk mengemukakan tujuan yang hendak dicapai. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi penjelasan sedikit tentang perencanaan promosi kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.